salam secara dari sahabat sampai mereka sampai pulang rote mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau percaya, kau akan diselamatkan, kalau tidak percaya. Yohanes 3 ayat 36. Yesus juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, mantap. Dan juga Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Bahwa golongan yang tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita. Dan Yohanes 3 ayat 36 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya dan saudara yang percaya kepadanya memperoleh hidup. Haleluya, haleluya, mantap. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Sekalipun kita sedang rehat, kita tetap hidup firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mengerjakan dalamnya. Amin. Saya akan membaca 1 Tesalonika 5 dan 6, kemudian 9, ya, 8. Demikian, ya. Dan sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa bagaimana bekerja di antara kamu karena kamu dan kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, dan penindasan dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi semua tempat telah tersiar. Wow, luar biasa kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Haleluya. Jadi saya memberikan ini puasa-puasa terus ya. Jadi saya ingin kita menikmati kuasa Injil, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah. Puji Tuhan. Dan tema kita adalah the power of the Holy Spirit, kuasa Roh Kudus. The power of the Holy Spirit, ya, mengubah jemaat di Tesalonika sehingga mereka yang pertama percaya pada Injil Yesus. Banyak orang tidak percaya pada Injil. Kalau Tuhan Roh Kudus tidak hadir kepadamu, engkau tidak akan pernah bisa percaya kepada Injil. Bahkan orang mengatakan, Yesus manusia, kok dituhankan? Dia kok mati? Kok Tuhan kok bisa mati? Kenapa? Alkitab mengatakan karena Roh Kudus tidak membantu engkau untuk bisa percaya. Kuasa Roh Kudus tidak datang kepadamu sehingga engkau mengingkari tentang Yesus. Nggak ada dong Yesus itu, nggak ada dong Allah itu. Ya memang itu konsep pilihan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada semua untuk datang kepada Dia. Makanya dikatakan, marilah kepada aku, hai kamu yang sudah berat, aku akan memberikan ketenangan. Ayat itu waktu 11 saya bukakan.
Yohanes 1 ayat 12, sebanyak orang menerima dia diberi kuasa untuk menjadi anak Allah bagi setiap orang percaya kepadanya. Ada kuasa yang mengalir. Jadi dari itu mereka percaya, dan itu dibuktikan dari keadaan mereka, dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah, dari tak beriman menjadi beriman kepada Allah, dari tidak hidup dalam kasih menjadi hidup dalam kasih yang menyala-nyala. Wow, itu karena Allah, karena firman, karena Injil. Kita tahu Injil itu memberikan kita keselamatan, kuasa Allah, dan juga iman, kebenaran. Dan itu Anda bisa baca dalam Roma 1 ayat 6 juga. Nah, yang kedua dikatakan bergantung kepada Allah sepenuhnya. Wow, ini luar biasa. Banyak di antara mereka yang mengalami penganiayaan sampai mati. Tapi karena mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah, mereka, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian dari teman-temannya bukan akhir dari iman mereka. Kematian saudara-saudaranya yang dianiaya oleh karena percaya kepada Yesus, kepada Injil itu, membuat mereka semakin berapi-api dalam Tuhan. Dan itu sangat luar biasa. Dan tidak ada yang seperti itu. Dan itu sebabnya sama katakan, dia juga seperti jemaat di Tesalonika yang begitu luar biasa. Karena adanya kuasa Injil, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, dan kuasa Allah. Haleluya. Lengkap semua. Saya dulu melihat jemaat yang seperti itu, yang betul haus, lapar akan kebenaran. Dia hatinya itu terus dibuka oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan. Rindu terus, rasa rindu yang tidak tertahan kepada Tuhan, kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua dikatakan bergantung kepada Allah sepenuhnya. Mereka melayani Allah yang hidup dan benar, itu ayat 9. Dan mereka tetap setia kepada Allah di tengah-tengah tekanan dan aniaya. Saya sudah katakan beberapa kali bahwa tekanan yang datang dari orang-orang Yahudi yang kiri kepada mereka, dari orang-orang Yunani yang marah kepada mereka, dan dari pemerintah yang kejam tadi, yaitu pemerintahan Romawi. Nah, mereka tidak, hak asasi mereka tidak ditentukan oleh orang. Tapi apapun itu, mereka bergantung sepenuhnya kepada manusia. Bukan karena ancaman, bukan karena orang-orang mati karena iman mereka, lalu mereka mundur, tidak. Walaupun mungkin ada orang-orang yang mempertanyakan kenapa seperti itu, tapi kita sudah tahu bagaimana surat Tesalonika dibuat untuk menguatkan orang-orang percaya pada waktu itu dan memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Yesus akan datang kali yang kedua, dan membuat mereka tahu bahwa tempat mereka bukan di bumi ini tapi di surga. Bagaimanapun caranya dia mati tidak penting, tapi yang penting itu adalah apakah mereka mati dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan datang kali yang kedua, dikatakan dia tidak cari emasmu, dia tidak perakmu, dia tidak cari kekayaan, dia cari adakah aku menemukan iman. Haleluya. Jadi kalau dia tidak menemukan iman di bumi ini, di hatimu, di hati kita, di hati orang percaya, ya lenyaplah kita. Ya, jadi pentingnya kuasa Roh Kudus itu supaya kita bisa bergantung kepada Allah. Yang ketiga, menjadi saksi Tuhan yang efektif. Karena mereka hidup dalam Tuhan, mereka hidup dalam iman, mereka hidup dalam kasih yang tulus, mereka hidup dan dihidupi oleh Roh Kudus. Sesuatu yang sangat luar biasa. Puji Tuhan.
Walaupun banyak dari antara mereka yang telah terbunuh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus, tapi mereka tidak gentar untuk menjadi saksi Kristus. Karena mereka tahu ujung dari kehidupan orang percaya adalah sorga dan tinggal bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya jemaat Tesalonika sudah sampai kepada tahap itu. Ya, kita mungkin belum sampai ke situ, masih ada tahap kita di tahap itu. Tapi mereka sudah sampai kepada tahap itu. Dan itu sebabnya iman mereka tersiar kemana-mana. Iman mereka tersiar kemana-mana. Orang-orang percaya di dunia, Akaya, dan orang-orang karena apa? Kesaksian mereka. Saya berharap kita terus belajar untuk menjadi seperti Tuhan. Tapi kalau di pada jemaat kita belajar seperti jemaat Iberia, ya mungkin juga. Ya, tapi kali ini yang saya bahas adalah jemaat di Tesalonika yang jarang mengekspos bagaimana jemaat di Tesalonika hidup dalam ketujuan hati. Dan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah kita terus hidup dalam kuasa Allah, supaya kita menikmati kebaikan dari Tuhan. Mari kita. Terima kasih Tuhan, biarlah Allah senantiasa menyatakan kasih-Mu dalam hidup, dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit apapun penyakitmu, datang kepada Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan kita. Nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau. Yesus datang menghampiri engkau dan mendatangi engkau dan terima kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga buat pertolongan dan kebaikan. Dan kepada mereka yang sedang tidak baik-baik saja, yang kesulitan dalam banyak hal, ingatlah Tuhan selalu ada jalan untuk setiap orang yang percaya. Kalau orang yang menduakan, Tuhan dia tangan-tangan yang akan kepadamu, tolonglah. Mazmur mengatakan dalam Mazmur 19 ayat yang ke-5, in my anguish I cried out to dalam penderitaanku, dalam kesakanku, aku berseru kepada-Mu. He answered me by checking. Dia menjawab aku dengan membuatkan. Itulah harapan kami. Ketika kami berteriak kepada Engkau, menjawab setiap mereka yang lain. Nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Selamat malam, selamat kita beristirahat, dan sebelum kita istirahat kita akan belajar firman Allah, atau kita berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama, dan kiranya Tuhan dan selamat. Mantap, mantap, mantap.